Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka semua kegiatan ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada kendala apapun dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan dan saya haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan Kombel ini ya, komunitas belajar yang alhamdulillah pada saat ini diisi oleh kegiatan saya ya, khususnya yaitu tentang mendiseminasikan ya, tentang budaya positif, dan ini merupakan salah satu perwujudan ataupun salah satu yang harus saya penuhi dalam kegiatan mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 gitu ya. Jadi untuk itu saya mohon berkenannya Bapak Ibu untuk berikut berpartisipasi, mendorong, motivasi, membersamai saya pada kegiatan diseminasi ini. Mangga disusupi Bapak Daim. Mana Bapak Optikna? Ya, untuk selanjutnya di sini saya mau memperlihatkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya, mari kita selalu menengadah kepada Allah untuk merasa syukur kita bisa bertumbuh di siang hari ini dalam kondisi sehat, walafiat, segar bugar, dan mohon maaf sekali aktivitas rutinitas Bapak Ibu diganggu dulu sebentar karena memang kita setiap hari Rabu selalu mengadakan kombel. Intinya dalam seminggu sekali kombel itu selalu berjalan ya. Tapi untuk hari ini kombel kita diisi oleh diseminasi dari kegiatan saya yang aku ya. Nah di sini tidak lupa pun di sini saya ucapkan salawat serta salam atas kehadirat Ilahi Robi, atas rahmatnya kita selalu hadir di sini dalam keadaan sehat ya. Kemudian kita juga mampu untuk saling menghargai, memberikan support kepada teman-teman gitu ya, sehingga kita bisa bersinergi, berkumpul bersama, mempelajari bersama dan belajar bersama. Itu semua mungkin atas kesadaran Bapak Ibu semuanya. Selamat bersalam, memperjuangkan kepada junjungan kita yang Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dan keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui kegiatan ini ya, yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita implementasikan baik pada diri kita, pada kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai orang tua, sebagai guru dan diri pribadi ataupun masyarakat ya. Karena menurut saya yang namanya budaya positif itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Mungkin Bapak Ibu juga di sini memiliki pendapat yang sama akan budaya positif yang mungkin sepertinya sudah terbiasa Bapak Ibu lakukan, tapi mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa itu namanya budaya positif. Itu adalah disiplin positif gitu ya. Karena kita membangun budaya positif itu berasal dari apa? Dari kegiatan positif, dari kegiatan positif yang selalu rutin dilaksanakan gitu ya, menjadi suatu kebiasaan dan lama-kelamaan dia berubah menjadi suatu disiplin positif, akhirnya membudaya menjadi budaya positif, dan itu bisa dilaksanakan pada secara diri pribadi, di lingkungan masyarakat gitu ya, di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah dan yang lainnya. Baik, saya mulai di sini. Izin saya duduk ya. Jangan tegang Bapak Ibu, tenang saja, relax seperti biasanya kita ngobrol ya. Karena ini bukan apa-apa, bukan seperti workshop atau in-house training. Nah, untuk berikutnya adalah tujuan diseminasi. Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan diseminasi untuk yang pertama, bagaimana kita memahami arti dari budaya positif. Yang keduanya, mengetahui teori dasar disiplin
positif. Karena setelah kita tahu budaya positif itu apa, meskipun kita pernah dan sering melakukan, tapi kita memiliki hak untuk mengetahui dasar-dasar teorinya. Nanti akan saya jelaskan dasar teorinya yang mengarah pada kegiatan positif dan mengarah kepada budaya positif. Yang selanjutnya adalah tentunya saya mengharapkan memahami dan mampu menerapkan pendekatan disiplin positif ya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, di sini saya bukan berarti menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini tujuan saya adalah ingin mengajak, mengingatkan Noel istilahnya kalau dalam bahasa Sunda gitu ya, supaya bahwa ayo kita bersama-sama melaksanakan kegiatan positif yang bisa nantinya menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Tentunya budaya positif di sekolah kita bukan menggerakkan dari diri pribadi dulu gitu ya, tapi pasti semua warga sekolah khususnya bisa melaksanakan budaya positif. Dan budaya positif Bapak Ibu perlu diketahui itu akan mengarahkan atau mewujudkan kepada visi dari sekolah kita, tentunya akan ke arah yang positif ya. Jadi kita akan mencapai suatu visi yang diharapkan dari Bapak Ibu semuanya terhadap siswa kita atau murid kita gitu ya. Jadi menurut saya dan atas ilmu yang saya dapatkan, budaya positif tentunya merupakan suatu dasar yang paling kuat. Bagaimanapun kita melaksanakan budaya positif, mengawali kita sebagai guru melaksanakan kegiatan positif, dibudayakan dan diterapkan, mengajar murid, itu insya Allah akan membuat suatu perubahan paradigma belajar, sehingga murid pun akan melaksanakan disiplin positif, dan itu akan menjadikan suatu budaya di sekolah kita ya. Jadi tidak serta-merta kita melaksanakan kegiatan positif tanpa mengetahui teorinya seperti apa gitu ya. Itu hak Bapak Ibu untuk mengetahui. Nanti ada di dalamnya di sesi yang lain sama saya lihat teori-teori yang mendasari daripada disiplin positif. Baik, nah ini bahan ajarnya yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Mau diajar ya Bapak, mau diajar gimana-gimana atau ke depan atau gimana, enggak ya. Cuma di sini saya akan menginformasikan, menerangkan gitu ya, seperti apa sih yang sebagai stimulus atau yang mendorong terciptanya kegiatan positif gitu ya. Itu kan ada dasarnya, tidak bisa serta-merta melaksanakan kegiatan positif kalau tidak ada dasarnya. Itu kan yang langkah yang lebih baik ya. Yang pertama ada yang disebut dengan teori kontrol ya. Untuk yang kedua di sini adalah nilai kebajikan universal. Nah di sini pun mungkin saya yakin ada mungkin beberapa kalimat yang kadang-kadang itu aneh yang perlu terdengar gitu ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia ya. Dan selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Dari semua teori ini, dari semua bahan ajar ini merupakan bekal kita untuk menerapkan apa yang harus kita lakukan di sekolah dengan beberapa contoh, misalnya seperti ini. Nah ini bentuk penerapannya. Yang pertama, semua teori tersebut bisa diterapkan melalui kesepakatan kelas, bisa diwujudkan dalam kesepakatan kelas. Dan yang kedua, teori yang tadi saya sebutkan bahan ajarnya itu bisa atau mampu menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau melibatkan siswa gitu ya, dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu sedikit, aduh apa ya itu kok aneh-aneh baru terdengar, mungkin negatif terserah segitiga restitusi. Siapa yang sudah tahu segitiga restitusi? Belum ada ya? Belum. Oke, nanti saya jelaskan ya. Nanti di sini juga Bapak Ibu akan merasa bahwa aduh, saya memposisikan diri sebagai guru apa ternyata saya di sini. Nanti ada karakternya di sini. Apakah Bapak sebagai pembuku? Apakah Ibu sebagai teman gurunya itu? Apakah Ibu dan Bapak sebagai pemberi merasa bersalah, pemantau atau manajer? Nah,
kepada Bapak Ibu, mungkin dalam diri hati Bapak yang paling dalam akan merasa tersindir. Aduh, jadi saya tepung hukum, aduh, jadi saya tepung buat merasa bersalah ya. Nanti di dalamnya akan dibahas seperti itu. Selanjutnya, ya, disinilah Bapak Ibu, begitu pentingnya yang teritori yang saya maksud yang seperti yang tadi, dari mulai teori kontrol, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian nilai kebajikan. Itu kalau dikumpulkan semuanya akan mengarah kepada suatu kegiatan positif, kemudian akan mengarah pada disiplin positif, dan akhirnya akan membudaya. Budaya positif yang kita ciptakan akan menciptakan ataupun akan mengarahkan kepada peserta didik kita yang merasakan kemerdekaan. Bapak Ibu ya, kemerdekaan itu apa? Bukan berarti merdeka sok berenang sok berenang belajar seenaknya aja gitu ya, nggak bisa. Tapi kita selalu menghargai mereka. Dalam paparan Berhajar Dewata, beliau menyebutkan bahwa kita harus menghamba kepada murid. Artinya apapun murid gitu Pak, orientasinya murid, semua stakeholder yang ada di sekolah harus berorientasi pada murid. Buatlah siswa senang, buatlah siswa nyaman, buatlah siswa tentram gitu ya. Nah, dan bisa mengaplikasikan, menuntut siswa ke arah kegiatan positif tersebut, pasti kita akan mencapai suatu masa depan yang cerah ya Bapak Ibu ya, suatu pencapaian visi-visi sekolah gitu ya, dan juga pencapaian cita-cita serta didik kita semuanya. Betul nggak? Betul ya? Betul. Res topik atau katakan yang susna atau puntennya di walau atau susna. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah ini arti dari budaya positif. Tadi saya sudah menerangkan sedikit secara lisan ya, secara tertulisnya, bahwa budaya positif itu menerapkan disiplin positif kepada murid dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kita tidak bisa memaksa. Misalkan seorang petani, dia menanam padi, nggak bisa padi tersebut harus diubah menjadi jagung, nggak bisa ya. Nggak bisa petani tersebut harus diubah menjadi kedelai, gitu si padi tersebut nggak bisa. Kalau dia menginginkan jagung, kalau murid menginginkan dia itu cita-citanya sebagai model, kita tuntut itu. Kalau misalkan murid yang ingin menjadi seorang IT, boleh kita tuntut dengan IT. Jadi kita sebagai guru tidak berhak untuk memaksa kehendak cita-cita dari seorang murid. Ya Bapak Ibu, di sini kata-kata menjadi orang yang berdiri diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dalam mewujudkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, secara tidak sadar dengan menghargai diri kita sendiri, kita sudah melaksanakan kegiatan positif. Ya, dengan menghargai diri kita sendiri, apalagi jika kita menghargai terhadap orang lain. Ya, next. Nah ini yang pertama yang harus saya paparkan mengenai dasar-dasarnya, yaitu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Di antaranya di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pernahkah Bapak Ibu mengontrol murid? Gini, kamu harus gini gitu ya. Nah, sebetulnya pada kegiatan mengontrol murid itu apa yang dirasakan sangat murid berbeda dengan apa yang diharapkan oleh guru. Secara tidak sadar, ya. Jadi pada menurut Dr. William, ilusi guru mengontrol murid itu ada kalanya kita itu merasa kurang baiklah dengan cara mengontrol murid. Justru kita itu harus menuntunnya gitu ya, tidak boleh memaksakan kehendak murid gitu ya. Jadi isi daripada teori kontrol dari mulai ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul Bapak Ibu, ini yang poin ketiga nih, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengkritik seorang murid, ya pasti dalam diri muridnya itu akan menimbulkan merasa bersalah, dan itu akan menimbulkan suatu karakter bagi dia sendiri. Nah itu Bapak Ibu yang harus dan menuntut murid supaya murid itu tidak merasakan suatu kerugian yang dia rasakan gitu ya.
Dan untuk selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, orang dewasa kita sebagai guru merasa penguasa ya, bahwa murid itu, wah kamu itu harus nurut sama saya, gitu kan, seperti itu. Nah itu semua di sini akan tercantum pada ada teori yang lain yang membersamai gitu ya, yaitu teori Stephen R. Covey, di mana di sini Bapak Ibu harus mampu merubah yang stimulus respon yang tadi saya sebutkan gitu ya, berubah kepada teori kontrol. Nah, teori respon di sini seperti apa? Izin saya duduk ya. Boleh Bu, boleh cangkel. Di sini Bu cangkel pada kita tadi sudah dengan pesan pada itu sama soalnya. Baik, Bapak Ibu saya terangkan stimulus respon di sini diantaranya coba ya, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya apa? Realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pada teori kontrol. Kemudian stimulus respon selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu yang sering kita lakukan, betul tidak? Jadi yang sering kita lakukan itu ternyata masih pada posisi stimulus respons, belum mampu menjadi suatu teori kontrol. Jadi kalau saya baca dan kalau boleh saya simpulkan ya, stimulus respon itu lebih ke keegoisan kita, betul tidak? Lebih ke arah keegoisan kita, bagaimana mengatur orang, bagaimana mengatur di rumah tangga, di keluarga, masyarakat, apalagi di sekolah, mengatur siswa gitu ya. Jadi tidak memberikan hak sepenuhnya, kalau misalkan di kelas gitu ya, kalau misalkan di sekolah memberikan sepenuhnya hak kepada siswa atau murid untuk ikut terlibat dan mengeluarkan pendapatnya ya. Saya juga sama Bapak Ibu, saya merasa pada posisi stimulus respon. Ada yang sudah menjadi teori kontrol ini, ujung-ujung udah makanya saya juga di sini meskipun saya sebagai pembicaranya gitu ya, saya juga merasa tersindir gitu ya dengan adanya teori kontrol ini, merasa bahwa oh iya ya, selama ini saya berada pada stimulus respon gitu ya, yang selalu mencoba mengubah orang dengan sekehendak kita, betul ya Bapak Ibu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi intinya kalau misalkan teori kontrol itu kita harus melihat dunia, melihat secara kemanusiaannya gitu ya. Kan suka ada seperti beginian dalam kasus-kasus di luar. Misalnya kita paham ada suatu kejadian kasus antara perdebatan antara guru lah misalnya gitu di sini, perdebatan antara guru karena pingin mengajukan suatu kebolehannya gitu. Misalkan yang satu pingin melukis di dinding depan gitu ya, yang satu lagi pingin membuat kaligrafi di mana dalam suatu konteks momen perpisahan misalnya begitu. Ada suatu perdebatan misalnya kasusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia merupakan suatu posisi kontrol gitu ya, si guru tersebut dia akan mengalah. Dia akan justru menghargai orang yang sedang marah kepada dia gitu ya. Dia akan mengalah dan dia akan menghargai. Dengan seperti itu, meskipun di hadapan orang tersebut kalah si etama tapi sesuai dengan teorinya dia yang menang gitu ya. Jadi teori kontrol itu dia selalu mengendalikan, mampu mengendalikan emosi, meredamkan. Kita juga kepada anak suka begitu ya Bapak Ibu ya. Ayah-ayah kakehel, jadi ayah-ayah karuda tidak bisa mengontrol kita, betul tidak? Nah, kita kalau misalkan mau berubah, ya mungkin nggak bisa 100 derajat, 360 derajat, 100% nggak bisa ya. Tapi setidaknya dengan mengetahui teorinya, dan itu juga semuanya saya yakin akan searah dan linear dengan ajaran agama Islam, betul tidak ya? Bahwa dengan mengontrol diri itu alangkah luar biasanya akan menimbulkan suatu nilai-nilai luhur dan kebajikan, gitu ya. Nah, dari kontrol ini yang mendasari bahwa selalu mengingatkan kepada kita bahwa teori kontrol mampu kita diketahui dan bisa diimplementasikan oleh kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, gitu kan, meredam emosi kita supaya nanti kedepannya bisa mengontrol siswa-siswa kita dengan rasa kepedulian yang ada pada kita. Tentunya kedepannya.
Selanjutnya, nah ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya. Pada penerapan disiplin positif kepada murid dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, seperti yang tadi saya bilang ya, akan melahirkan suatu nilai-nilai kebajikan. Cek. Kalau begini, nah. Cek sudah pegang sudah dipegangan lohor sudah baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini kalimat yang sedikit mungkin rada rancu atau baru didengar ya. Nilai-nilai kebajikan itu apa gitu ya. Ini sebetulnya sering Bapak Ibu lakukan. Seperti begitu datang ibu teh, hei Bu Yuyun damai saling, nah itu teh nilai-nilai kebajikan gitu ya. Terus teh ada yang jatuh, nah kenapa? Sakit gak? Jatuh misalnya, sakit gak? Yuk ibu bantu. Ataupun ada siswa, gimana kamu kabarnya? Damai. Gimana kemarin pembelajarannya? Nah itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kayak Pak Opi sama Pak Dain, Pak Dain gak mau. Wah, begitu datang saling-salingan, itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Dan itu sangat penting pada membentuk suatu kedisiplinan positif atau budaya positif. Perlu mikir kalau itu pengamal luar biasa. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memperlihatkan nilai-nilai kebajikan karena di sini pada kanvas tidak cukup ya, jadi saya izin memperlihatkan pada PDF-nya. Ternyata banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita tidak ketahui, tapi itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan yang mendasari kita dalam melaksanakan disiplin positif atau betul. Nah ini nilai-nilai kebajikannya diantaranya, nah terlihat Bapak Ibu? Terlihat tidak? Nah diantaranya di sini yang pertama nilai-nilai kebajikannya adalah judulnya Profil Pelajar Pancasila ya. Pemerintah baru meluncurkan di Ketok Palu baru tahun sekarang gitu ya, adanya kegiatan Profil Pelajar Pancasila atau P5, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya, karakter. Nah itu merupakan nilai-nilai kebajikan, di antaranya adalah beriman, bertakwa, mandiri, bertindak kritis dan sebagainya. Kemudian di sini ada lagi di bawahnya itu ada nilai kebajikan dari IBO, Primary Class Program, tuh ya, ada sikap murid, banyak sekali dari mulai toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, komitmen, percaya diri, itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga, 9 pilar karakter, ya, ini di dalamnya juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian petunjuk seumur hidup juga sama, ya, banyak sekali. Kemudian yang terakhir di sini, Design Essential Virtues. Nah ini yang paling banyak. Dia yang paling banyak yang ini, dosis proyek yang proyek nilai kebajikan ini. Yang ini biasanya yang selalu kita laksanakan, tapi kita tidak itu masuknya pada kelompok mana gitu kan ya. Apakah pada yang kelompok pelajar Pancasila atau bagaimana gitu ya. Ini ternyata banyak sekali. Ini menurut daripada temuan yang saya dapatkan. Nah untuk selanjutnya, kenapa di sini diperlukan nilai kebajikan? Ini diarahkan nanti pas pada saat penerapan kesepakatan kelas. Pada saat kesepakatan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Ada wali kelas di sini ada ya. Nah wali kelas ada. Kalau pada menemukan suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya, diharapkan Bapak Ibu di dalamnya harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Jangan hanya serta-merta membuat suatu kesepakatan kelas hal-hal yang biasa gitu ya, tidak. Tapi harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal, di antaranya yang ini gitu ya. Nanti kita praktekkannya seperti bagaimana membuat kesepakatan kelas. Untuk selanjutnya, sebentar. Nah ini
teori motivasi, hubungan dan penghargaan ya. Tentunya Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Saya boleh minta tolong kepada Pak Dali. Oh, Mak. Soalnya kepalanya udah 10 ton ya, langsung ke meja gubrak gitu baru gitu. Coba minta tolong dibacakan dong teori motivasi perilaku manusia apa aja. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, yang ketiganya. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, terima kasih Pak Daim. Dari teori ketiga motivasi perilaku manusia ini, coba saya tanya Pak Daim, menurut diri pribadi, maksudnya yang mana? Apakah ke 1, kedua, apa ketiga? Secara pribadi, apakah saya itu di sini menghindari dari ketidaknyamanan karena dituntut dari keluarga misalnya, kamu tuh perlu gawe, perlu sengaja dan sebagainya. Nah, saya katakan seperti itu. Jadi jadi Bapak datang ke sini hanya keterpaksaan, saya seperti itu. Terus yang keduanya, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, misalkan dari orang tua atau dari calon gitu ya, atau gimana gitu ya, ataupun mengharapkan dari yayasan, luar biasa ya. Misalkan kita kerja di sini, aduh saya mah hayang dihargai ku yayasan, dihargai baik, tepuk tangan ke ABOG gitu ya, ataupun ucapan selamat Pak pada sukses belajarnya, ataupun hal-hal semacam seperti itulah ya, mengharapkan imbalan dari apa yang kita mampu gitu. Untuk selanjutnya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri ya, dan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya untuk yang ketiga itu tipe-tipe manusia yang pembelajar, artinya dia terus menerus menggali ilmu, dia mempercayai suatu keyakinan ilmunya dan ingin dikembangkan gitu ya, tanpa melihat ke kiri, ke kanan, ke samping, ke depan, tidak. Dia lurus aja, yang penting dia mampu menerangkan dan dia mampu menggali informasi lebih dalam, mengekspor gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti di sini mampu memposisikannya biasanya di mana nih GBD? Kalau mau akhirnya di mana? Masuk ke mana nih kira-kiranya? Ini betul-betul sesuai teorinya loh Bu. Teori motivasi 3 perilaku. Apa yang memotivasi Bapak Ibu sehingga Bapak ada di sini, sehingga Ibu ada di sini? Apa yang memotivasinya? Adakah yang nomor 1, Cung? Karena hukuman ataupun merasa menghindar dari ketidaknyamanan? Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada ya tentunya. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Adakah di sini? Itu hak ya, itu hak Bapak Ibu, tidak boleh dihalang-halangi. Kalau misalkan secara manusiawinya, misalkan Bapak Ibu, memang iya dalam diri saya perlu adanya apresiasi. Saya datang ke sini ingin adanya imbalan, itu hak, tidak pernah disalahkan dan tidak ada yang menyalahkan, gitu ya. Itu boleh-boleh saja terjadi. Adakah yang seperti itu? Tidak jadi masalah, ya? Tidak ada. Ada. Gak apa-apa Bu, tidak akan. Aduh salah nih, nggak boleh. Enggak ya. Ini hanya pilihan. Manusiawi betul, manusiawi sekali. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kodrat kita sebagai manusiawi dasar kita ya. Nah, untuk yang ketiga adalah yang pembelajar tadi, yang selalu ingin belajar datang ke sini tanpa adanya suatu paksaan, tanpa adanya ingin imbalan atau penghargaan dan sebagainya gitu ya. Dia selalu stay on gitu ya. Dia selalu respect sekali terhadap berbagai macam pengetahuan yang baru-baru dan ingin diimplementasikan atau dikembangkan. Nah itulah perilaku manusia. Ada yang nomor 3? Ada. Ada. Terima kasih mulai. Kalau Bu Haji, anu mana Bu Hajinya? Nomor 1. Anu KPU? Luar biasa. Tangan semuanya dong. Biar hidup ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih. Nah ini. Sebetulnya di sini yang barusan ya, nah yang teori pasti dan hukuman itu ada beberapa di sini yang ingin saya tampilkan ya, hukuman dan penghargaan
terkait daripada hubungan dan penghargaan. Izin share screen. Ini pasti hubungannya bisa diaplikasikan oleh BK ya. Meskipun BK sudah tahu pada tahun sebelumnya ya pernah diseminasi mengenai ini ya Bu Cucu ya. Dengan Bu Resti seperti ini kan? Lupa lagi. Oke, di sini ada hukuman dan penghargaan ya Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan identitas gagal, ada yang disebut dengan identitas sukses. Kalau identitas gagal, tentunya kita jika kepada siswa memberikan hukuman, gitu ya. Oh ternyata dengan kita membuat suatu peraturan itu tidak selalu identik dengan hukuman, Bapak Ibu. Karena itu apa? Akan memberikan suatu kegagalan, identitas gagal. Mereka akan merasa terhakimi, mereka akan merasa terpukul, nyeri hati, memiliki dendam, trauma dan sebagainya. Coba baca aja di sini. Sesuatu yang menyakitkan, ya kan? Tidak nyaman, dia menjadi korban. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya? Yang kita lakukan yang kita ubah. Tidak boleh ada hukuman, tapi boleh ada konsekuensi. Boleh Bapak Ibu, gitu ya. Nah ini identitas sukses. Ada dua nih. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi itu harus diberlakukan di antara kedua belah pihak, antara guru dengan murid. Di mana konsekuensi tersebut yang bersifat logis, tidak memberatkan dan tidak membuat sakit murid. Maksudnya sakit itu menyakiti, nyeri hati, ataupun menjadi beban, gitu ya. Contohnya misalkan begini, siswa datang terlambat. Sesuai dengan kesepakatan kelas, kamu itu harus membayar misalnya ataupun membayar uang kas ya, membayar uang kas 10.000 misalnya gitu. Kita harus bertanya dulu sama siswanya keberatan tidak, gitu ya. Nah, jangan sampai kita itu saklek, kudu bayar, kudu pengacara, kudu bayar, itu akan menjadi suatu hukuman bagi mereka, bukan konsekuensi. Gitu ya. Jadi harus ditanya dalam hati diri kita sendiri. Kita pada mampu, belum tentu orang lain atau siswa mampu, gitu ya. Jadi jangan serta-merta Pak Ibu. Di sini ada wali kelas. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, diharapkan tidak ada hukuman atau yang memberatkan siswa, yang bikin siswa sakit hati. Kamu telat, sok muridnya ngapa? Bisa muridnya? So, capek tuh. Capeknya itu dalam hati daripada siswanya akan merasa, aduh, saya kerugiannya banyak. Pertama, saya mendapat pembelajaran. Kedua, saya capek. Ketiga, asma saya takutnya bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus mempertimbangkan ini semua. Nah, restitusi itu adalah pilihan, ya. Restitusi itu adalah penanganan masalah persoalan siswa di sekolah dengan menggunakan cara-cara tertentu, gitu ya. Jadi bukan suatu masalah yang rutinitas, gitu ya, yang selalu diberlakukan oleh anak dan ini selalu sering dilakukan kalau restitusi. Gitu. Baru kita panggil anak tersebut dan kita melakukan langkah restitusi. Nanti akan ada ya langkah-langkah restitusi. Untuk selanjutnya saya izin lagi mengenai kebutuhan dasar. Lima kebutuhan dasar. Perlu Bapak ketahui di sini 5 kebutuhan dasar itu ada kebutuhan survive, tahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, gitu ya. Bapak Ibu, saya ingin nanya, kalau Bapak Ibu hadir di sini itu pasti dalam pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Pertama pasti kebutuhan perekonomian, betul tidak? Betul ya, itu nggak bisa. Itu belum jadi manusia, belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, gitu ya. Jadi harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan memenuhi kebutuhan dasar, kita bisa dengan mudah mampu melakukan kegiatan positif dan akan melahirkan nilai-nilai kebaikan dan nanti akan diterapkan kepada murid. Dan nanti akhirnya akan membudaya kegiatan positif menjadi budaya positif. Nah begitu. Jadi berawal kebutuhan dasar yang kita punya harus terpenuhi. Kalau merasa Bapak Ibu tidak senang, ya
suasana happy dan suasana nyaman, baru bisa menerapkan pembelajaran, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bapak Ibu merasa senang nggak berada di sini? Senang. Kenapa senang? Dari hati. Mendapatkan ilmu dari hati, motivasi intrinsik. Nah, itu yang paling penting. Motivasi intrinsik itu tidak ada yang pernah mengalahkan, gitu ya. Motivasi dari dalam diri pribadi itu tidak ada pernah yang mengalahkan. Kalau motivasi eksternal itu bisa kalah dengan hal yang lain. Kalau motivasi eksternal seperti ini, aduh, saya ingin dapat uang, aduh, saya ingin dapat hanya ingin dipotongnya, aduh, saya mau hanya ingin makanannya aja. Itu kan nanti lama-lama tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat begitu. Tapi kalau motivasi intrinsik, betul-betul saya datang ke sini ingin dapat ilmu, saya ingin mengembangkan siswa, saya ingin menuntun siswa, mencerdaskan siswa, membuat siswa bahagia, setinggi-tingginya menuju ke keselamatan, gitu ya. Nah itu motivasi intrinsik luar biasa yang didapatkan dari guru-guru itu. Mudah-mudahan ya, saya mengharapkan bahwa Bapak Ibu memiliki motivasi intrinsik daripada eksternal, gitu ya. Nanti motivasi intrinsik tersebut akan muncul dengan sendirinya, gitu ya. Kalau misalkan dari kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Apakah Bapak Ibu di sini dalam penguasaan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi belum? Belum, sebenarnya itu seharusnya bisa diberlakukan. Misalnya begini, penguasaan di kelas, penguasaan di sekolah, itu bisa Pak. Bapak bukan serta-merta jangan melihat bahwa kena-kena kepala sekolah, di sekolah ada kepala sekolah, penguasa ada di dalam kepala. Betul nggak ya? Itu merupakan. Nah itu sangat diperlukan sebagai kita sebagai guru. Kalau kita mau melakukan kegiatan atau aktivitas positif dan mau menerapkan ke siswa, kita harus terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya. Minimalnya 3 kesenangan, penguasaan, kebebasan, gitu ya. Jadi kita berhak happy, kita berhak bebas menentukan pilihan, jangan merasa bahwa terpuruk dan sebagainya. Aduh ini kayaknya masih laloyotnya. Kita tepuk semangat dulu yuk, berdiri sebelahnya. Kita durasinya 120 menit, 1,5 jam lah minimal, gitunya kita gaskan. So, Ibu kita mulai ya. Tepuk semangat. Jaga. Bimbing. Tunggu. Jaga. Bimbing. Tunggu. Bu Haji, Bu Fasulta, ya. Bentar ya Bapak Ibu, Itu betul. kemana ya Bu? Oh ya, oke. Jaringan lelet. Bu Haji di absen tahu mau keluar. Posisi kontrol. Tadi kan Bapak Ibu ambil di LMS kan begitu banyak tugas-tugasnya, bukan tinggal itunya. Meniseur ide ilmu pengerangkan, tapi alhamdulillah ini semua adalah ilmu ya. Nah ini.
Neng, nah hari dia mana SMP plus ya sanes multi tuh. Kayak aku lagi 500-an. Dicampurkeun. Nah ini kita lihat ya tayangannya. Bapak masuk di mana nih? Pada ini bisi manajer, bisi penghubung, tinggal ini ya tampilannya. Oh, gua mau, Bu. Program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Pada video kali ini kita akan dua posisi membuat rasa bersalah. 3 posisi teman. Dan 5 posisi milik. Dan melihat bagaimana Buyun biasa nama gitu. Anjay. kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malas ibu. Berani. Sudah keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berjalan dengan nada tinggi, menghampiri, menuju. Ya Tuhan, Naret. Kalau kamu terbawa lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa memilih. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada
Oke, Bapak Ibu, sudah kelihatan ya Lima posisi kontrol. Posisi kontrol. ini mungkin Bapak Ibu sudah merasakan pada diri Bapak Ibu yang sudah dilakukan pada kuliah itu yang apakah sebagai memberikan rasa bersama sebagai pemantau atau manajer, ya tidak jadi masalah Bapak Ibu. Saya juga pernah merasakan sebagai pengurus ketika datang masuk ke anak-anak, ya bagaimana melawat guru gitu ya, kemudian menggunakan konsekuensi dari sebagai pemantau. Tetap ya, dia teman-temannya tetapi dia menggunakan konsekuensi. Kemudian ada sebagai pengalaman. Nah, sebagai pengalaman itu saya pernah melaksanakannya. Oleh karena itu tetap memperlakukan kepada siswa dan siswa pun merasa ada yang salah terhadap dirinya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengan adanya yang ini mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan sendiri bahwa pada dasar posisi apa, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan dan ini harapannya adalah kita semua, ya kita semua secara bertahap mampu menjadikan memposisikan diri sebagai posisi apa? Manajer, jadi intinya kita sebagai guru dan itu bisa menjadi kamu berapa kamu
Bersih, berarti gimana? Tidak boleh membuang sampah atau menjaga kebersihan atau gimana kalimatnya? Ayo dong, buang sampah pada tempatnya. Itu mah, ini kan aturan ya, peraturan gitu ya, di halaman tidak boleh main HP, tidak boleh bobo sembarangan, tidak boleh tidak boleh makan di kelas, boleh, tidak boleh makan di kelas. Apalagi, ayo, apalagi murid nampak, apalagi Pak Oki, apalagi ayo, siswa kita masuk ke kelas seperti itu, gitu kan? Kalau misalnya sok kalian namun, bukan kelas itu, tidak boleh tidur di kelas, seperti itu tidak boleh. Ada yang ngobrol kelas 7, dia bisa mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Nah kita juga sebagai guru harus posisikan demikian. Ide gagasan apapun keluar dari siswa yang bebas untuk memilih mau apa, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Andaikan siswa terlambat, dia harus seperti apa ataupun tidur di anak-anak pribadinya. Restitusi, segitiga restitusi. Nah untuk sudah pada itu belum? Seolah-olah kalian itu murid, bagaimana membuat peraturan Bapak Ibu, ya, menjadikan suatu kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas banyak-banyak gitunya, baru nanti Guru tidak boleh. Bu Yun, tidak boleh. Ada konsekuensinya dari itu dibicarakan, tapi bukan hukuman, gitu ya. Kita berbicara saat guru menjelaskan, boleh. Topiknya, topik. Jangan
Tidak boleh berkata ya. Tidak boleh berkata. Karena ini jangan membuli. Tidak boleh ada pembulian. Tidak boleh ada perundingan gitu ya. Terus, jadi kalau negatif ya bicara. Nah, kelas berarti kalimat positifnya apa? Makan di tempatnya. Apa coba? Itu di sini. Berarti makan. Oh, itu jalan. Oke. Ibu itu tidak baca. Tapi bagaimana? Ayo, coba saja. Kalimat negatif. Tempatnya. Ketika kelaparan. Ketika istirahat. Kedua, kecil. Jelas. Menghormati dan menghormati. Bisa lihat ke apa yang bisa ya. Tidak boleh perundungan. Kemana? Ya, kenapa? Saling menghargai. Sesuai dengan kesepakatan kelas, kamu itu harus membayar ataupun membayar Tidak boleh tidur di kelas saat pembelajaran. Berarti Tidur. mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ya. Artinya kalau mengikuti pembelajaran dengan baik, melek. Iya. Gunakan. Dibanjur. Disimpan di situ. Rendah hati. Anggota tentunya. Oke, ya. Jadi ini diperuntukkan buat guru apa buat udah murid ya, betul. Bukan dulu. Itu apa nih? Nanti kan sampai ketika itu pada posisi keluarga. Iya, sebagai murid. Langsung Boyza 2 kali. kemudian membuat
Ini kan harus diolah sama kita apa kira-kira? Mengikuti pembelajaran dengan tidak ulang pakai tidak dengan sama ikan apa ketika dengan angkat ketika istilahnya kayak positif tentu kesepakatan. Tapi ada lagi dari situ. Oke, sekarang kita kebajikan Bapak Ibu dididikan dalam sejarah bagaimana kenyataannya dan yang tidak terlihat. Mohon maaf ini dua minggu bikin bagan gitu ya, maka siswa sudah paham atau bahas Bapak Ibu tuh harus biasanya anak datang tuh merasa gimana ini, nah baru situ yang saya masalah meyakinkan adanya kesepakatan kelas serta solusinya itu harus keluar dari dia dan dia sendiri yang harus memperbaikinya gitu ya. Yang di dalamnya kita tahu tapi ini dikobong. Nah, ya, sama saya di dalam institusi. Jadi ada yang mau bertanya, bagaimana silakan. Makasih. Ini para koreksi menanggapi hukum bisa menanggapi. Itu bagaimana? Mana ini? Masih. Boleh kita lihat di sini. Itu sudah sebelumnya saya ucapkan terima kasih ibu-ibu yang sudah membuka pemikiran kita belum bisa membuat kelas, malah mereka yang mengerti anak-anak kelas. Kami di SMP Pusat 20 ini dulu waktu angkatan saya dulu di sini ruangannya, mereka di sana, jadi kok lihat di sini kan kalau tidak ada guru, bahkan ada guru mereka itu sangat aktif. Contohnya ketika pelajaran apa nggak usah disebutkan ya, saya mau meriksi udah mau aktif kering pasien udah ya dibiarin buka budenya pas gurunya udah keluar baru saya sebutin ke sana, kamu tadi pelajaran apa ya keterangannya pelajaran apa umur jadi saya berbicara sama buyung mana ya barudak angkatan dia aktif apa yang maunya dan mereka meminta yang saya ingat sampai sekarang yang misalnya mengingat mengenai Bu hati saya bilang bahwa memang seperti itu ada dasar membuat program ya jadi jangan ya kalau memang mereka ada bisa di apa namanya inspirasinya bisa ditampung dan bisa diwujudkan. Nah, kenapa tidak ada guru lain buang? Kadang-kadang saya di sini hanya 2 hari. Karena di dalam 2 hari itu mereka pada kabur tenaga. Ya, silakan ditempel di sini. Pas saya jadi ya yang ada di sini ya. Nggak usah ya, nggak usah kasih nama. Nah, jadi memang kalau memang di antara anak-anak kita ada yang berbeda perilakunya, kita tidak sadar mungkin di kepala mereka itu banyak kita yang nakal. Dan memang karena tanggung jawab semua, tidak hanya tanggung jawab satu guru di sini. Soalnya tadi kamu tadi kan sekolah dikuasai oleh guru tadi tidak itu karena masa guru silakan kuasai sekolah oleh kemampuan masing-masing. Contoh ya, Bu Ica bisa menguasai sekolah dengan cara mereka tunggu di dalam literasi bisa. Ya, jadi ide-idenya curahkan dan diaplikasikan supaya yang ada di kepala mereka bisa keluar dari bisa mengarahkan. Nah itu mungkin dari saya. Harus laksanakan. Terima kasih Bu Cucu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cucu atas tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang saya implementasikan, apa yang saya
sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, dan harapan saya betul-betul ilmu saya bisa ditularkan dan bisa diterapkan ya. 3 kali berproses ya Bapak Ibu. Baik, kita lihat di sini tanggapannya nih. Bisa dibacakan boleh? Sangat menyenangkan membantu kelas ya. Terutama tidak dalam pembuatan kesepakatan kelas. Untuk seketika diskusi open mind pemahaman terkait kesepakatan kelas. Oke, good job. Menambah wawasan yang sangat baik tentang manajemen tindakan siswa, memberikan motivasi kepada saya khususnya guru agar lebih disiplin. Saya ucapkan terima kasih. Oke, materi yang saya sampaikan ini sangat detail, jelas, dan cara menyampaikan juga menyenangkan. Oke, terima kasih semuanya. Ternyata refleksinya ini berdampak positif. Atur nuhun, terima kasih semuanya. Ini katanya ada masukan, pengen joget-joget. Ayo bisa menari joget. Oke, udah bilang joget-joget ya. Pada ini kata, iya sana. Deh, ai,